Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Oktaviani dari kelas Tadris Matematika kelas C, nomor induk mahasiswa 21204080. Di sini saya akan menjelaskan tentang tutorial berbusana. Jadi kita juga harus tahu terlebih dahulu ya apa itu pakaian. Jadi pakaian merupakan penutup yang melindungi sesuatu yang dapat menyebabkan malu apabila terlihat oleh orang lain. Kemudian adab berpakaian untuk laki-laki dan perempuan. Yang pertama berdoa, yang kedua mulai dari yang kanan, yang ketiga menutup aurat, yang keempat tidak nampak kulit. Maksudnya bajunya tidak menerawang, jadi kulit tidak nampak saat kita memakai pakaian. Yang kelima, pakaian tidak ketat. Jadi jika kita memakai pakaian ketat, sama halnya kita tidak memakai pakaian. Yang keenam, tidak menimbulkan perasaan riak. Yang ketujuh, pakaian laki-laki dan perempuan berbeda. Jadi pakaian laki-laki digunakan untuk laki-laki dan pakaian perempuan digunakan untuk perempuan. Tidak boleh pakaian perempuan dipakai oleh laki-laki ataupun sebaliknya. Yang kedelapan, larangan pakaian sutra bagi laki-laki. Yang kesembilan, memanjangkan pakaian bagi perempuan. Yang ke-10, larangan memakai emas bagi laki-laki. Karena yang memakai emas itu adalah perempuan. Karena biasanya perempuan itu setiap bulannya mengeluarkan darah kotor, jadi kotoran-kotoran dari emas tersebut bisa keluar lewat darah kotor tersebut, sedangkan laki-laki tidak bisa mengeluarkan darah kotor, sehingga laki-laki tidak diperbolehkan memakai emas. Yang kemudian ada hukum memakai cadar menurut mazhab. Ada mazhab menurut Hanafi, mazhab Maliki, dan mazhab Syafi'i. Yang pertama ada mazhab Hanafi dari Syekh Al-Marghinani yang berbunyi wabadanul hurrati kullaha auratun illa wajhaha wa kaffaiha, yang artinya dan sesungguhnya dan keseluruhan badan perempuan merdeka adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Adapun yang berbunyi mayoritas fuqaha atau baik dari mazhab Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa wajah bukan termasuk aurat. Jika demikian, wanita boleh menutupinya dengan cadar dan boleh membukanya. Menurut mazhab Hanafi, di zaman kita sekarang, wanita muda atau al-mar'ah syabah dilarang memperlihatkan wajah di antara laki-laki, bukan karena wajah itu sendiri adalah aurat, tetapi lebih karena untuk menghindari fitnah. Yang kedua ada mazhab Maliki dari Syekh Ibnu Khalaf al-Baji yang berbunyi wajah mi'ul mar'ati auratun illa wajhaha wa kaffaiha, yang artinya dan keseluruhan atau badan perempuan adalah aurat kecuali wajahnya dan kedua telapak tangannya. Sulaiman bin Khalaf al-Baji Al-Muntakha Syahr al-Muwatta juz 4 halaman 105. Kemudian ada lagi yang artinya mazhab Maliki berpendapat bahwa dimakruhkan wanita memakai cadar, artinya menutupi wajahnya sampai mata, baik dalam sholat maupun di luar sholat, atau karena melakukan sholat atau tidak karena hal itu termasuk berlebihan atau guluf, dan lebih utama cadar dimakruhkan bagi laki-laki kecuali ketika hal itu merupakan kebiasaan yang berlaku di masyarakatnya, maka tidak dimakruhkan ketika di luar sholat. Adapun dalam sholat maka dimakruhkan. Mereka menyatakan bahwa wajib menutup kedua telapak tangan dan wajah bagi perempuan muda yang dikhawatirkan bisa menimbulkan fitnah.
apabila ia adalah wanita yang cantik atau maraknya kebejatan moral. Kemudian yang ketiga ada mazhab Syafi'i dari Imam Nawawi yang berbunyi wa ammal mar'atu fa in ka'anat hurratan fajami'u badabiha auratun illal wajha wal kafain, yang artinya adapun perempuan jika merdeka maka seluruh tubuhnya merupakan aurat kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Kemudian ada yang dari mazhab Syafi'i yang memiliki arti mazhab Syafi'i berbeda pendapat mengenai hukum memakai cadar bagi perempuan. Salah satu pendapat menyatakan bahwa hukum mengenakan cadar bagi perempuan adalah wajib. Pendapat lain atau khilaf menyatakan hukumnya adalah sunnah. Dan ada juga yang menyatakan khilaful aula. Kemudian di sini ada contoh gambar atau foto yang perempuan memakai cadar, perempuan yang berpakaian menggunakan jilbab pada umumnya, yang tidak memakai cadar, kaos kaki maupun sarung tangan. Kemudian nanti ada juga di tutorial memakai hijab, tetapi di tutorial ini memakai jilbab yang tidak memakai cadar atau berpakaiannya itu tidak memakai cadar tetapi memakai kaos kaki dan sarung tangan. Berikut ini penjelasannya. Jadi, dari beberapa mazhab tersebut dapat disimpulkan bahwa mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, mazhab Maliki, ataupun mazhab Syafi'i menegaskan bahwa wajah perempuan tidak termasuk aurat, sehingga tidak wajib ditutupi dengan cadar ataupun sejenisnya. Sedangkan sebagian ulama mazhab Hanafi yang lain juga ada yang mengatakan bahwa wajah termasuk aurat sehingga wajib ditutupi. Meskipun demikian, terkait hukum memakai cadar, para ulama memberikan perincian yang telah dijelaskan tadi, dan sebagian besar atau mayoritas perempuan di Indonesia khususnya ada juga yang memakai cadar, ada juga yang memakai kaos kaki ataupun sarung tangan, ada juga yang memakai jilbab pada umumnya, dan mayoritas di Indonesia memakai jilbab pada umumnya, yaitu tidak memakai cadar ataupun memakai kaos kaki dan sarung tangan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.